Selamat berjumpa di channel Lem YMMI. Kawan Lem YMMI, polemik penetapan kebijakan upah minimum bagi pekerja atau buruh selalu muncul setiap jelang akhir tahun. Kenaikan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten atau kota selalu ditolak oleh kalangan pengusaha. Sebaliknya bagi buruh, penetapan kenaikan UMP atau UMK selalu jauh dari harapan. Seperti halnya akhir tahun ini. Bulan November tahun 2023 ini sudah ditetapkan upah minimum provinsi di seluruh Indonesia. Di Jakarta, pada tanggal 21 November 2023 PJ Gubernur Heru Budi Hartono sudah menetapkan dan mengumumkan besaran UMP DKI Jakarta tahun 2024 sebesar Rp5.067.381 atau naik 3,38% dari UMP tahun 2023. Angka tersebut jauh dari harapan para pekerja atau buruh yang menuntut UMP tahun 2024 naik 15% atau sebesar Rp5.637.068. Lantas, seperti apakah perjalanan sistem pengupahan di Indonesia? Sejak kapankah upah minimum diberlakukan? Mengutip dari laman dokumen resmi International Labour Organization atau ILO, UMP sudah diberlakukan sejak tahun 1969. ILO mencatat Indonesia sudah mengganti 3 kali standar kebutuhan hidup yang menjadi dasar penetapan upah minimum. Pada tahun 1969, standar pengupahan diawali dengan menggunakan istilah kebutuhan fisik minimum atau KFM yang ditetapkan melalui konsensus tripartit dan para ahli gizi, dan hasilnya menjadi acuan penghitungan upah minimum. Sedangkan regulasi upah minimum sendiri pertama kali diperkenalkan di awal tahun 1970 setelah terbentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional atau DPPN berdasarkan Kepres nomor 85 tahun 1969 dan dibentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Daerah atau DPPD oleh pemerintah daerah. Di era KFM ada 5 kelompok kebutuhan yang menjadi dasar penentuan upah minimum. Pertama, makanan dan minuman yang terdiri dari 17 komponen. Kedua, bahan bakar dan penerangan yang terdiri dari 4 komponen. Ketiga, perumahan dan alat dapur yang terdiri dari 11 komponen. Keempat, pakaian yang terdiri dari 10 komponen dan kelima lain-lain yang terdiri dari 6 komponen. Penentuan nilai KFM dilakukan oleh DPPD melalui penelitian harga-harga pada pasar-pasar tradisional. Penelitian ini dilakukan setiap bulan untuk wilayah DKI Jakarta dan 3 bulan sekali untuk wilayah provinsi lain. Peninjauan atas besaran upah minimum diadakan paling lambat dalam waktu 2 tahun. Sementara penetapan upah minimum didasarkan atas pertimbangan KFM, inflasi, perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional. Kemudian kelangsungan dan perkembangan perusahaan serta tingkat perkembangan perekonomian regional atau nasional. Ketentuan upah minimum ini kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor /5/Men/1989. Dalam ketentuan revisi, pengertian upah minimum adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap dengan ketentuan upah pokok serendah-rendahnya 75% dari upah minimum. Memasuki tahun 1996, standar penetapan upah minimum berganti menjadi kebutuhan hidup minimum atau KHM. Konsep KHM ditetapkan melalui Permenaker Nomor 81 Tahun 1995. Dalam regulasi tersebut ditetapkan sebanyak 43 komponen menjadi standar pengupahan minimal. Terdiri dari kelompok makanan dan minuman sebanyak 11 komponen, perumahan dan fasilitas sebanyak 19 komponen, sandang 8 komponen, dan aneka kebutuhan sebanyak 5 komponen. Saat itu KHM menjadi rujukan ditetapkannya upah minimum dengan diterbitkannya Permenaker Nomor 3 Tahun 1997 tentang upah minimum regional atau UMR yang berlaku 2 tahun. Pada tahun 1999 pemerintah menerbitkan Permenaker Nomor 1 Tahun 1999 tentang upah minimum. Upah minimum merupakan pokok termasuk tunjangan tetap. Terdiri atas upah minimum regional atau UMR tingkat 1. UMR tingkat 2, upah minimum sektoral regional atau UMSR tingkat 1, dan UMSR tingkat 2.
Upah minimum regional atau UMR ditetapkan mempertimbangkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan. Ada pula upah umum yang berlaku antar daerah, pasar kerja, perkembangan perekonomian, dan pendapatan per kapita. Sedangkan UMSR ditambah pertimbangan kemampuan perusahaan secara sektoral. Lalu pada tahun 2000 terbit Kemenaker Trans nomor 226/Men/2000 tentang perubahan Permenaker nomor 1 tahun 1999. Dalam regulasi baru tersebut ada perubahan beberapa istilah. UMR tingkat 1 diubah menjadi upah minimum provinsi atau UMP. UMR tingkat 2 menjadi upah minimum kabupaten kota atau UMK. UMSR tingkat 1 menjadi upah minimum sektoral provinsi atau UMSP. Sedangkan UMSR tingkat 2 menjadi upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK. Belum genap 10 tahun, standar penetapan upah minimum kembali berubah. Konsep kebutuhan hidup minimum atau KHM tidak lagi digunakan pasca terbitnya Permenaker nomor 17/Men/2005 tentang komponen dan penetapan kebutuhan hidup layak yang disingkat KHL. Dalam regulasi ini ada 7 kelompok yang mencakup 46 komponen KHL. Antara lain makanan minuman sebanyak 11 komponen, sandang 9 komponen, perumahan 19 komponen, pendidikan 1 komponen, kesehatan 3 komponen, transportasi 1 komponen, dan rekreasi tabungan sebanyak 2 komponen. Pada tahun 2012 melalui Permenaker Trans nomor 13 tahun 2012 tentang KHL. Jumlah komponen KHL direvisi dan bertambah menjadi 60 komponen. Antara lain makanan minuman 11 komponen, sandang 13 komponen, perumahan 26 komponen, pendidikan 2 komponen, kesehatan 5 komponen, transportasi 1 komponen, dan rekreasi tabungan sebanyak 2 komponen. Pada tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law Cipta Kerja diterbitkan. Undang-undang ini merevisi banyak pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk masalah pengupahan. Tahun 2021 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut, upah minimum sektoral provinsi dan upah minimum sektoral kabupaten atau kota dihapuskan. Pada tanggal 30 Desember 2022, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mendapat respon keras dari kaum buruh dengan mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Namun MK menilai tidak ada aturan yang dilanggar sehingga pada bulan Maret 2023 pemerintah menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian pada tanggal 10 November 2023 disahkan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Walaupun sebelumnya mendapat penolakan dari para pekerja atau buruh karena dinilai merugikan para pekerja dan buruh. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 inilah yang mengatur kebijakan penetapan upah minimum oleh gubernur setiap tahunnya. Penetapan UMP tahun 2024 menjadi awal pemberlakuan aturan ini. Semoga dengan terbentuknya pemerintahan baru di tahun 2024 nanti sistem pengupahan di Indonesia akan jauh lebih baik sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi seluruh pekerja buruh di Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke media sosial yang kamu miliki. Sampai jumpa di video berikutnya.